Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Amin. Kembali lagi dengan saya bosen. Dalam video kali ini kita mau ngebahas tentang aliran fluida terkait dengan streamline equation. Jadi di sini dalam fluida itu kita bisa memformulasikan aliran fluida sebagai persamaan matematik yang artinya suatu aliran fluida direpresentasikan sebagai suatu fungsi yang bergantung pada koordinat x, y, dan z gitu. Jadi yang visualisasi aliran fluida itu ada 3, tapi mungkin ada termasuk rotasional sama irotasional. Nanti akan kita bahas, tapi kali ini kita mau lihat dulu 3 macam visualisasi aliran fluida. Yang pertama itu ada path line, terus ada straight line dan streamline. Nah, di sini nanti kita akan fokus lebih ke streamline-nya. Kalau streamline ini akan berhubungan dengan yang namanya velocity field vector yang kemarin kita udah bahas. Jadi di sini akan berguna banget untuk penentuan streamline equation-nya. Kalau straight line, kalau gambarannya itu gambarannya itu mungkin kalau path line itu kayak gini. Serem ya. Jadi ada penghubungan titik-titik aliran si fluida. Kalau ini gas. Kalau streamline dia lebih gini. Yang kalian lihat ada di persamaan Bernoulli. Kalau kalian ingat kasus yang pesawat, aliran fluida di atas pesawat sama di bawah badan pesawat gitu, itu lebih ke aliran streamline-nya. Kalau straight line itu kemungkinan kayak gini. Terus mana? Close ya, hilang. Sebentar, mana tadi? Korek ah. Ini. Jadi kita akan lebih fokus ke streamline equation. Yaitu pengertian streamline atau garis arus, garis yang di setiap tempat menyinggung vektor kecepatan. Jadi di sini ketika misalkan nih, ini aliran streamline-nya. Jadi setiap lengkungan ini dia akan memiliki slope atau gradient kecepatan, velocity. Sebelumnya kita harus tahu dulu persamaan matematis yang kemarin kita bicarakan tentang del cross fungsi matematik sama del cross dot produk dari si fungsi matematik. Kalau dalam hal ini del cross f itu menyatakan perubahan arah, kalau del dot f itu menyatakan perubahan besar. Oke, kita akan tinjau streamline equation. Selalu kita menggunakan koordinat x, y, z untuk merepresentasikan fluida dalam persamaan matematis. Jadi yang tadi saya udah bilang, kalau ini aliran streamline, jadi setiap slope-nya ini dia akan memiliki harga dari garis singgung pada setiap titiknya. Jadi V garis singgung ini kita sebut sebagai vektor V atau velocity field yang menyinggung si streamline ini. Ini pengertiannya bisa dibaca. Kalau belum punya handoutnya bisa komen kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sedih banget, nggak penting. Kita mengingat kembali tentang
yang kasus yang titik kita lempar dalam aliran, dalam hal ini si titik ini akan berpindah sebesar di dr vektor. Jadi perubahannya itu kecil terhadap x, terhadap y, dan terhadap z kalau dalam 3 dimensi. Lah dr ini akan sebanding dengan bukan sebanding sih, searah dengan kecepatannya. Makanya dia kita sebut vektor kecepatan yang di cross productkan dengan harga si perubahan perpindahannya itu akan sama dengan 0. Artinya cross product, jangan lupa ya, cross product bukan dot product. Cross product dari V dengan perubahan dr itu sama dengan 0. Lah dr ini kita sebut sebagai dy, dz, dx sebagai elemen d lambda ya. Kalau kita ingat kembali dalam mekanika, del cross F itu sama dengan 0 itu merupakan gaya konservatif kalau dalam mekanika. Kalau dalam fluida, del cross V sama dengan 0 itu tidak ada sirkulasi, artinya curl-nya 0. Artinya dia lintasannya tidak melingkar, artinya dia lintasannya lurus gitu. Susah banget sih. Susah emang kalau ngomong. Mending. Jadi di sini si dr ini akan sama dengan d lambda dikalikan v, di mana d lambda itu dxi ditambah dyj tambah dzk terus dikalikan dengan v. V-nya itu vx, vy, vz ke arah ijk. Kalau kita samakan ruas kiri sama ruas kanan, dia dx itu akan sama dengan vx dikalikan d lambda, dy sama dengan vyj, dzk sama dengan vzk. Ini merupakan persamaan streamline, artinya dx sama dengan d lambda kali vx akan sama dengan dy sama dengan d lambda kali vy, atau bisa dituliskan dx per vx sama dengan dy per vy atau sama dengan dz per vz. Ini namanya persamaan streamline equation. Adapun pendekatan lain dari untuk menentukan persamaan streamline, dia menggunakan tadi cross product dari kecepatan dengan perubahan perpindahannya itu akan sama dengan 0. Kalau penyelesaian cross product, jangan lupa dia harus pakai atau menggunakan determinan, slater determinan ya. Nah, di sini misalkan V cross dr sama dengan 0. Artinya sama dengan 0. Ini V-nya Vx, Vy, Vz ke arah ijk di cross productkan dengan dx, dy, dz ke arah ijk menggunakan determinan 3 kali 3. Jadi masih ingat ya, kalau mencari I terus I-nya ditutup terus dikalikan silang dari kanan terus dikurangi kiri. Kalau mencari J berarti J-nya ditutup dari kanan dikurangi kiri gitu. Atau terserah kalian. Nah, di sini akan didapatkan hasil dari determinan, maka didapatkan sama persamaan streamline. Dz per vz sama dengan dy per dy, atau dx per vx sama dengan dz per vz, atau sama dengan dy per vx, vy sama dengan dx per vx. Artinya serumpun lah ya kalau untuk mengingatnya. Contohnya diberikan velocity field itu sebesar x ke arah i ditambah x dikalikan x min 1 dikalikan y plus 1 ke arah j dan 0 ke arah k. Artinya 2 dimensi. Si medan kecepatan ini hanya bergantung pada 2 arah, artinya x dan y saja gitu. Z-nya 0. Terus ditanya tentukan persamaan streamline pada saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita uraikan dulu dari si vektor kecepatan ini ada Vx dan Vy dan Vz.
VZ-nya 0 ya. Terus kita tinggal masukkan ke persamaan streamline dx per vx sama dengan dy per vy. Kenapa dx sama vy? Karena yang diketahui vx sama vy, vz-nya sama dengan 0, jadi vz-nya gak masuk gitu. Terus tinggal dimasukkan saja dx per vx-nya x, vy-nya x ini. Nah setelah itu kita kumpulkan harga x ke kiri dan y ke kanan semuanya. Jadi ini kali silang, ini pindah ke sini, harga ini pindah ke sini, terus dy. Nah setelah itu karena ini dx, jadi variabel yang mengandung x saja, y-nya pindah ke arah yang mengandung dy saja. Kemudian setelah itu kita integrasi seperti biasa. Kalau integrasi seperti biasa, integral biasa ya, kalau x diintegralkan jadi x kuadrat per 2, kalau 1 diintegralkan jadi x. Jangan lupa ada konstanta, setiap integral pasti ada satu kali integrasi, dia akan mengandung satu konstanta, jadi dibilangnya C1. Kemudian yang sisi kanan integral seper y plus 1 itu ln ya, logaritma natural dari si y plus 1. Jangan lupa ada konstanta C2. Setelah itu kita C1 sama C2 kita kumpulkan di sebelah kanan menjadi asterik star. Aduh, pusing. Jadi C star. Setelah itu masukkan harga ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 pada persamaan ini. Jadi x-nya masukkan 0, 0, 0. Jadi C star-nya itu sama dengan 0. Jadi persamaan streamline-nya tinggal ini berarti C-nya 0 ya. 0. Kalau untuk menghilangkan logaritma natural dia dipangkatkan persamaan itu, makanya dia akan si logaritma naturalnya akan hilang. Jadi e pangkat harga ini sama dengan e pangkat harga ini. Nah, jadi harga ini e pangkat ln sesuatu itu hasilnya tuh sesuatu itu, jadi y plus 1 sama dengan ini. Kemudian kita pindah ruas 1 ke kiri, dapatnya segini. Inilah persamaan streamline untuk v, yang mana v-nya itu sebesar ini. Gitu. Any question so far? If you have any question guys, please ask someone or komen. Promosi maning rading. Ini ada latihan, nanti kita akan kerjakan di contoh di video berikutnya. Oke guys, see you.